Saat umurnya 13 tahun, ia mendapat suatu penglihatan guys. Dalam beberapa kali penampakan, Santo Michael berpesan kepadanya. Joan mulai memasang baju zirahnya dan seketika menjadi seorang jenderal militer. Beberapa kali Joan terkena luka panah di bagian bahu, namun ajaibnya dia nggak kenapa-kenapa guys. Sidang yang penuh intrik politik ini kemudian menjatuhi hukuman mati kepada Joan dengan cara dibakar. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 30 Mei. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Joan of Arc, pelindung tahanan. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada tahun 1337. Meletuslah perang antara Prancis dan Inggris yang dilatar belakangi masalah kompleks sehubungan dengan politik kekuasaan. Perang ini terjadi selama puluhan bahkan ratusan tahun guys, sehingga disebut juga Perang 100 tahun. Selama perang panjang ini, Inggris cenderung mendominasi peperangan di tanah Prancis, sehingga Prancis berada dalam kondisi sulit yang cukup lama. Tahun 1412, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Joan of Arc di Lorraine. Prancis masih dalam situasi perang yang belum usai. Joan dibesarkan dalam keluarga petani kelas menengah dengan pendidikan iman yang cukup mendalam. Sejak kecilnya, ia sering kedapatan berlutut dan berdoa di dalam gereja sendirian. Dan salah satu devosi yang paling ia cintai adalah devosi kepada Bunda Maria. Saat umurnya 13 tahun, ia mendapat suatu penglihatan guys. Ada beberapa orang datang mengunjunginya dari surga, dan mereka adalah Santa Margaret dari Antioquia, Santa Catarina dari Siena, dan Santo Michael, Malaikat Agung. Dalam beberapa kali penampakan, Santo Michael berpesan kepadanya, "Putri Allah, pergilah selamatkan Prancis." Namun Joan merasa nggak yakin dengan penglihatan ini guys. Wajar lah ya, masih muda, cuma anak petani, nggak pernah ikut pendidikan militer, apa yang mau diselamatin? Kalau menurut pikiran manusia mah, yang ada juga diri sendiri yang perlu diselamatin kan? Atau bisa jadi juga dia berpikir, cuma halusinasi lah ini mah. Nah, tapi penglihatan ini berlangsung selama 3 tahun guys. Dan selama itu pula Joan mengalami pergumulan apakah penglihatan ini benar atau tidak. Dalam satu kesempatan, Malaikat Gabriel berkata kepadanya, Tuhan yang memerintahkannya. Dan mendengar perkataan ini ada satu rasa yakin dan teguh dalam hatinya. Sehingga ia pun memulai misinya pada tahun 1429 saat umurnya sekitar 17 tahun. Dengan penuh keberanian dan kerendahan hati, Joan meminta sepasukan tentara kepada Raja Charles ke-7. Nah, menurut teman-teman bagaimana respon Raja? Percaya? Tentu saja tidak teman-teman. Gak mungkin Raja bisa semudah itu percaya, karena pada dasarnya Joan gak punya kemampuan militer sama sekali. Bahkan dia ini buta huruf. Apalagi di zaman dahulu itu, seperti yang kita tahu ya, belum ada namanya kesetaraan gender. Namun Joan gak semudah itu menyerah guys. Ia mengatakan kepada Raja bahwa Tuhan mengutusnya. Dan sebagai buktinya, ia diberi penglihatan bahwa perang selanjutnya akan terjadi di Herings dan berakhir dengan kekalahan di pihak Prancis. Beberapa waktu setelah menyampaikan penglihatannya ini, ternyata peristiwa tersebut benar-benar terjadi guys. Sehingga Raja pun mulai percaya kepadanya. Tapi supaya lebih meyakinkan, Joan kemudian diperiksa oleh suatu komite beranggotakan para uskup dan orang-orang terpelajar. Hasilnya mereka tidak menemukan suatu tanda-tanda kebohongan padanya dalam pengakuan-pengakuannya tersebut. Raja kemudian memberinya sepasukan tentara untuk dipimpin. Joan mulai memasang baju zirahnya dan seketika menjadi seorang jenderal militer. Ia memimpin pasukannya ke Orleans dan secara ajaib memenangkan pertempuran di sana. Berbagai pertempuran ia lewati dengan hasil yang memuaskan bagi pihak Prancis. Ia merebut kembali kota-kota yang dijajah Inggris mulai dari Jargeau, Mengs-sur-Loire, hingga Beaugency. Beberapa kali Joan terkena luka panah di bagian bahu, namun ajaibnya dia nggak kenapa-kenapa guys. Ya paling kayak lecet sedikit doang lah, luar biasa kan ya. Salah satu pertempurannya yang paling terkenal adalah pertempuran Patay, di mana ia menang telak melawan pasukan Inggris yang dipimpin Sir John Fastolf dengan menggunakan taktik penyergapan mendadak. Joan pun mulai dikenal dan disegani oleh Inggris. Satu persatu wilayah yang didatangi Joan kemudian menyerah tanpa syarat, sehingga pertumpahan darah itu sangat minim.
Dan setelah tahu ia hanya seorang gadis tanpa latar belakang militer, lawan semakin tercengang guys. Para sejarawan saat ini bahkan menyimpulkan kalau Joan of Arc lebih tepat disebut sebagai seorang yang diberkati Tuhan daripada seorang pemimpin militer yang cerdas. Sayang, dalam suatu pertempuran ia ditangkap oleh pasukan Burgundy dan kemudian dijual kepada pasukan Inggris. Mendengar kabar penangkapan ini, Raja Charles ke-7 nggak berniat sama sekali untuk menyelamatkan Joan guys. Ia takut popularitas Joan mengalahkan popularitasnya sehingga dapat berdampak pada kekuasaannya. Ini agak nggak tahu diri ya. Joan pun mulai diadili dan dituduh melakukan tindakan heresi atau bid'ah. Dalam persidangan, ia diberi banyak pertanyaan jebakan guys. Salah satunya adalah, apakah Anda tahu bahwa Anda berada dalam berkat Tuhan? Atau dalam bahasa Inggrisnya, God's grace. Kalau jawab iya, maka dia dianggap menyamakan diri dengan seorang nabi. Tapi kalau Joan jawab tidak, maka dia telah mengakui sendiri kesalahannya. Si malakama kan ya? Namun gadis sederhana ini menjawab dengan penuh kebijaksanaan guys. Jika tidak, semoga Tuhan menempatkan saya di sana. Dan jika iya, semoga Tuhan tetap memberkati saya. Sidang yang penuh intrik politik ini kemudian menjatuhi hukuman mati kepada Joan dengan cara dibakar. Joan pun akhirnya wafat pada tanggal 30 Mei 1431 dengan kata terakhir Yesus, ketika umurnya bahkan belum mencapai 20 tahun. Setelah perang berakhir, Paus Kalistus III mengesahkan proses pengadilan ulang atas kasus Joan. Para ahli menganalisis kesaksian 115 saksi mata. Dan dari kesaksian-kesaksian tersebut, pada tahun 1456, Joan ditetapkan sebagai seorang yang tidak bersalah. Joan of Arc kemudian dibeatifikasi oleh Paus Santo Pius ke-10 tahun 1909 dan dikanonisasi oleh Paus Benedictus ke-15 tahun 1920. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ya. Kok Tuhan kejam sih? Udah suruh Joan terjun ke medan perang, begitu ketangkep dibiarin aja wafat kayak gitu. Ya mungkin terkesan jahat ya. Tapi kita harus ingat guys, tujuan iman kita itu bukan pada keselamatan tubuh, melainkan keselamatan jiwa. Tuhan membiarkan Santa Joan tertangkap bukan karena Tuhan tidak mencintainya, melainkan justru karena Tuhan sangat mencintainya. Dan itulah jalan terbaik bagi keselamatan jiwanya. Ini berandai-andai aja ya. Kalau misalnya Santa Joan gak tertangkap, bisa jadi ia gak akan pernah jadi seorang santa guys. Mungkin bisa jatuh ke dalam dosa karena biasanya semakin punya power itu, semakin rentan orang jatuh ke dalam dosa kesombongan. Tapi ini berandai-andai doang loh ya. Jadi teman-teman, semoga lewat kisah Santa Joan of Arc kita semakin diteguhkan untuk selalu mengutamakan keselamatan jiwa di atas keselamatan fisik kita ya. Santa Joan of Arc, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Joan of Arc. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!